عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل ما في الأرض والملا، وعلى آله وصحبه ما دام الليل والنهار أن يتطهر. القائل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والميت في قبره إلا كالغريق المتوارث. الحديث أو كما قال العبد وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وحبيبه أجمعين. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. Zainal Ulum Kiai Haji Zainal Alim Kiai Garito pengasuh pondok pesantren Zainal Ulum Kanjaran Gondang Legi Malang repot asmasi tongkar setengahpon namun kepada saya tugungku sangat hadir dan tempat jadi sangat tinabol jagi hadirin wal hadirat sekalian. أفضل النبي محمد الله الله أفضل القرآن الحمد لله أفضل الليل ليلة الجمعة أفضل الذكر لا إله إلا الله. Sebelumnya, pertama kepada mereka undangan dari tuan rumah, kepada dari Kanjaran Gondang Legi Malang. Sebelumnya pemausan tahlil, tentunya antara Malang sama Madura mungkin beda bacaan ada kalimah yang tidak sama, maka setuju undangan kaulanya unah aku berpengaporah bila beda selok pada tapi intinya sama, yakni kalimah thayyibah. Sebelum tahlil ngiring sarang-sarang maaf syahadat, kita kembali kepada Allah dengan ikrar, karena kalau panjenengan berangkat dari Jombok di perjalanan kita nggak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, maka sebelum kita matur kepada Allah melalui kalimat thayyibah, sepatasnya kita ikrar kembali bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang dhaif. Jadi sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratil
وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله حضرة آله وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا إلى حضرة سادتنا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا الرجل والسيدة خديجة الكبرى والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة عائشة رضا رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل الفتح لا شيء بين السماء فيه وفق ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin kiram, para kiai, para sepuh, bil khusus sahibul bait wa sahibul hajat, keluarga dari Kiai Haji Bidai Zahab rahimahullah. Pada sekalian hadirin, baik si dari Madura maupun si dari Malang, informasi dari Malang, ada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat serta maghfirahnya, karena semata-mata dari pengampunan Allah, saran rahmat Allah, keluarganya bisa silaturahmi mencari teman kasar berafia. Semoga silaturahmi menikah tidak hanya sebatas silaturahmi batin keluarga dengan makin, tapi juga bisa jadi jembatan untuk kemudian bisa olong-olong sarang para kiai, para soko, para ahli Allah, sahabat beriman kepada Allah. Karena keluarga jenengan tentunya akan mengalami nafas ampun para sepuh para kiai mendahulu kita, khususnya dari almarhum almarhumah Kiai Haji Bidai Zahab. Hadirin rahimakumullah, sekilas sebagaikan tentang kolah sebelumnya kolah memperkenalkan diri, kolah menyangka keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum Tolaga Tengah. Insyaallah sebagian dari para sepuh saya kapan ingin dekat sesepuh kalau sebenarnya Malang, karena hakikatnya kita mempunyai kejutan dari Madura, dari Ombul Kabupaten. Jadi kuliah Malang berangkat dari Malang, maka jam situ memang azam kaulah pertama ziarah pada guru dan ketopus pertama pada berikut Syekh Mursin Al-Balingani. Guru kedua dari ketompo adalah Syekh Al-Khalid. Kemudian mengambil dari silsilah
ditempuh nikah dari bujuk perang, jadi bujuk perang mumpung kemadura. Moga-moga perjalanan kula pribadi sareng keluarga nikah berkah kebaikan, kebagusan, dan tentunya nanti moga-moga jadi jembatan bagi kula panjenengan, khususnya saya hadir umumnya bagi keluarga sebagai Madura. Hari ini rahmatullah singkat saus kula panjenengan nikah mangke edunya oli kula panjenengan nikah alam kita yang ketiga. Pertama tentunya alam arwah, kedua alam kandungan, alam rahim, yang ketiga baru alam dunia. Kita masih melalui 3 tahapan. Sebagaimana mungkin di alam dunia masih beberapa tahapan sampai pada terakhir tujuan akhir, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Menabih kita ingat kepada nanti, maka ingat dekat napa saya kepada Allah Al-Quran Surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa orang sepanjang umur non bukan tambah sehat, benih tambah gagal, bukan. Nunakkisu fil khalqi, bekal balik pada kejadian penciptaan awal mula, seperti bayi pola. Mengingat dekat nanti kita akan ingat pada doa kanjeng Nabi Isa. Secara singkat kanjeng Nabi ada doa bagi orang yang menjelang sekolah lagi. Doanya sederhana, meminta Madura, ya Allah, jauhi kaulah dari penyakit pikun sarang penyakit lepah. Kemudian sini artinya nanti abai kaya keburu nunakis fil khalqi, munggul panjenengan pun tambah sepo, usia tambah, bukan tambah, saya akan kembali pada masa-masa kayak ajaran nun datang tepat, ada gila mungkin menapiki pada kiki mungkin, tapi melatih kita laluan. Japon tak terlihat kula seimanan, mau lagi kita laluan, ada apa? Cangkai di, laki yang ada oke berdiri dalam, coba tak ancor. Itu satu bukti bahwa kepanjenengan tidak akan pernah selamanya sehat, tidak akan pernah selamanya gagal hutan. Maka aku ingat ada satu hadis, la ya'rifu arba'atun illa bi arba'atin, tak bekal ngauningin dengan 4 perkara, 4 hal kecuali dari 4 perkara. Pertama, la ya'rifu as-sabab la ya'rifu illa bisyuh. Seorang pemuda tidak akan mengetahui kemudaannya kecuali dari orang sepo. Karena sepo melalui mudah. Nunggulan ingat nikah, ingatan kuliah, nunggulan yang tak harus bini. Kuliah itu makin sedekah bernilai mudah, kuliah sedikit 60. Jadi menabari 60 dan dapat jatah usia Rasulullah. Jatah ini kalau tahun kan jatah umat kanjeng Nabi ini telok ini sebijak telok tahun, menawi makan sebijak di orang telok tahun. Cuma kita berharap umur selama saus seperti manfaat menjadi kebagusan. Alhamdulillah tiba-tiba kaki seorang pemuda tidak akan mengetahui bagaimana masa mudanya kecuali katanya ngaji ke sesepuh.
Sing nomor 2 yang itu dari saus mereka nggak ini. Sing nomor 2 orang sehat, orang beres ini tak bakal ngoning kecuali melalui orang sakit. Jadi untuk orang beres akan yang sakit. Otak rasa beres kalau sudah pernah merasakan sakit. Sing nomor 3 kelonggaran, artinya kelgean akeh, bunga akeh. Ini bisa diketahui ketika kita pernah kena cobaan, kena belai. Sing nomor 4 adalah orang odi tak bisa ngawin odi kecuali mundang akeh. Jadi sejati nak berpancingan mangken nikah. Jepang anak muda ya jongkol anak hidup di dunia tidak ada jaminan. Yang ada adalah kesempatan. Yang enggak dengan bulan sekolah bagi sedang muda, pokok muda, ayo ke kesempatan. Enggak negatifnya itu yang menjadi orang senang. Bahkan bagi sebagian orang-orang kota nanti orang yang hanya berpikiran tentang masalah duniawi sampai punya peribahasa, mungkin saya muda pernah mirang masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, kalau sudah mati masuk surga. Itu harapan semua gitu. Tapi tidak segampang itu, karena dari 4 gelar menikah tentunya ada proses. Gelar dengan ada proses. Nah kebanyakan bulan kita itu hanya mensyukuri apa seekor, tapi jarang mensyukuri proses itu sendiri. Ketika sekian sudah berhasil, alhamdulillah bersyukur. Lopah tadi nama proses hasil itu yang harus kita syukuri juga. Kemudian oning beda tretan tadi dalam hal menikah karena musibah, syarat musibah don dari segi pekerjaan. Kemudian tretan itu sampai nyareh kasar kaki nyareh coba nyerot tangan cek repot. Jadi gula enggak ada kedabuna guru tahun kaulah coba mun kesulitan malah bersedekah dulu malah lapang cinta. Ketika sudah diperoleh napa saya kebutuh ceplok juga untuk sedekah sebagai tanda syukur. Jadi ingat tadi kita cuma hibur menikah. Jangan hanya bersyukur terhadap apa yang kita peroleh, yang kita hasilkan, tapi juga bersyukur apa yang terjadi dan apa yang dilaksanakan melalui proses. Sehingga cakap Joko tadi kita itu kadang-kadang membulan hanya nyetir lagi kasar lagi nita adikti kasar, adikti pengira, adikti Allah. Contohnya mungkin doanya, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang banyak, atau berikanlah hamba mudah-mudahan kadang musadi anak, atau berikanlah hamba anak yang banyak, tanpa melalui proses untuk bagaimana memperoleh rezeki itu, bagaimana memperoleh supaya mendapat anak melalui proses itu sendiri. Mudah-mudahan karena Tenggara TV ngalamin dari hal menikah dari beberapa puluh tahun, pengalaman sendiri. Ketika dulu
setelah sekian puluh tahun akhir cerita kita suaranya Abdullah bin Kalam. Beliau seorang nggak bisa berapa Abdullah dan beliau pernah berkeluarga nikah sekian hampir 10 tahun kilo ada beliau kotor. Terus apa sih yang aku nikah selama sekian puluh tahun itu? Mungkin untuk ke dokter alternatif yang harus jadi salah nggak tuh? Saya tidak perlu. Saya lagi apa? Kakek minta tolong ke orang yang dok tapi tanpa berusaha. Jadi proses segala panjenengan gula tipe kakek setelah sesuatu hanya minta tolong dok orang yang seesoro kita yang menggeleng melalui alternatif lain dan kita masuk menggeleng melalui selamat atau apa, tapi lupa bahwa kita juga harus berusaha secara mandiri. Jadi jangan jadi kakek jangan menterus sesuatu keng karo minta tolong ke orang, tapi kakek juga berusaha prosesnya nikmati. Jadi apabila ini tadi akhir cerita kedua kali kilometer ternyata memang ketika ada istihoroh dalam istihoroh ini kata boleh palingin tasbih. Oh berarti benar bahwa usaha minta ke orang yang bagus tapi juga proses diri sendiri juga harus dilakukan. Maka pada kesempatan nikah tentu hanya seporah talangkong hanya nitip toleh mempogi pada kesempatan bagi kita si muda si sepo toleh kesempatan diketik pergunakan sebaik-baiknya untuk pertama kita ingat bahwa kita adalah hamba Allah, seorang hamba katinapa yang seharusnya menjadi hamba yang benar. Juga kita tidak hanya menjadi hamba tapi juga menjadi khalifatullah yang buka bumi. Dari dua faktor menikah, mari kita sebanyak-banyaknya usahakan berdisamo kelupan jenengan, termasuk mungkin salah satunya melalui silaturahmi seperti menikah. Nikah dan jembatan untuk bagaimana kita nantinya berkumpul. Coba gula saya sampai lagi bahwa tahapan setelah mangke ini masih panjang. Pada alam bersih lagi, alam bersih. Mun becan mun benibun bukannya kita melamati. Becan ini kan milik tanah kon. Roh kita yang kita pertahankan kajian roh kita menjadi roh yang diterima oleh Allah. Jadi tahapan-tahapan ini yang perlu kita jaga supaya nantinya kedepan jenengan tidak hanya bahagia itunya makin lo makin akompol sareng para tretan, para sepuh, para kiai semakin top itunya juga nantinya di akhirat juga akompol dalam keadaan tentunya bahagia dan tentunya di dalam ridho Allah. Yang terakhir dalam konteks corona, di dalam kita beribadah, di dalam kita berusaha untuk menambah nilai-nilai ibadah, maka jangan terpaku pada nunglenon ibadah kula hanya semata-mata nyokon suatu. Dan kula pernah lo sarang kiai juga mengkaki abejen kaki ngaji cek minta surga na Allah, mengkaki minta surga salah, minta surga milik Allah, minta ridho Allah, mon Allah ridho baik di mabain atas surah seperti doanya Rabbi Udul ada wayat Isa. Jadi mengkuda bacana tak mampu benar yang ada ke pernyataan Rabbi Adawi tak mampu. Di paling tidak kita usahakan bagaimana ibadah kita bukan karena surga, bukan juga karena takut siksa,
tapi semata-mata karena ridho Allah. Prinsip kita makin tanam ke dalam hati kita, engkau ibadah karena nyuplai ridho Allah, berijma berain atas serah Allah. Mudah nikah insya Allah tenang, insya Allah tenang, ibadah juga tenang, tak kesusu juga tak nyuplai apa salah. Nikah sekadar lenun benih pidato, benih penambah, tapi semata-mata adalah wasiat dekul pribadi. Karena teman ibu gula nikah ampun depak sedijak jadi menhabi jahatan atau rota sebidak Allah kita orang rota. Maka pada kesempatan menikah tentunya pertama kolanya anakku pengoporah dia panjenengan sejajar banyak dari itu panjenengan muka-muka ridho panjenengan nikah makin jadi jembatan aku berpanjenengan sama para ulama, para ulia Allah siapa mendahului kita. Amin Allahumma amin. Sekadar dari petangkalah orang lebihnya kaulah pribadi nyona aku pun orang ailukala ihdinas siratal mustaqim wal afiqum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.